Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Yuni, hari ini saya ingin mengadakan wawancara terkait di program pendidikan guru penggerak yang saya jalani, di mana di modul 31 itu ada modul pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah saya boleh untuk mewawancara Ibu hari ini? Ya, silakan Pak Video. Ibu izin ya Bu ya. Silakan. Ini Bu, yang pertama yang ingin saya mau tanyakan, selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baiklah, Ibu coba jawab ya. Kalau di sekolah ini jika terjadi kasus tersebut yang dihadapi oleh ibu mempunyai dua pilihan yang sama-sama benar. Saat akan membuat keputusan, maka ibu akan mengidentifikasikan masalah tersebut sebagai dilema etika. Namun apabila kasus itu dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus itu merupakan rujukan moral. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika kasus itu yang ibu alami, ibu memiliki dua pilihan yang sama benar ya. Bukannya sebelum mengambil keputusan, yang pertama ibu akan mempertimbangkan dulu kepentingan orang banyak, kemudian ibu memprioritaskan kepentingan murid. Kemudian ibu juga memikirkan bagaimana dampak dari keputusan yang akan ibu ambil, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, serta ibu memikirkan hasil akhirnya nanti apakah ini dapat membuat keputusan tersebut. Selain itu juga ibu akan mengajak para guru untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan ini dengan masukan-masukan yang Bapak Ibu guru berikan. Baik Bu, alhamdulillah. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu, di sekolah? Yang pertama, ibu akan menelaah kasusnya dulu. Kasus itu ada secara rinci, ibu akan melihat dulu misalnya waktu kejadian. Yang kedua, pihak yang terlibat dan alasan-alasan yang lainnya. Kemudian langkah yang kedua, ini ibu akan mengidentifikasi apakah aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, ibu juga akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian atau keadilan. Apabila memungkinkan, mungkin ibu akan mempertimbangkan lagi solusi yang lain, misalnya tidak merugikan kedua belah pihak. Ini di dalam situasi tersebut ya kedua belah pihak sama-sama benar. Yang terakhir, ibu akan merefleksikan keputusan itu, ibu mengacu pada diri ibu sendiri yang menerima keputusan, apakah ibu menerima atau tidak. Baik Bu, sudah bagus ya Bu ya di sekolah ini. Nah selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ibu akan melakukan pengujian benar atau salah, pengujian benar lawan benar, kemudian ibu melakukan pengujian tersebut agar bisa lebih mudah lagi dengan menetapkan prinsip dalam membuat keputusan.
Baik Bu, terima kasih. Ini masih ada Bu beberapa hal yang ingin saya tanyakan lagi Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika ini yang harus kita jalani itu memberi pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas. Biasa kan ada kadang kita memberikan keputusan ini, ada yang merasa tidak puas dengan kritikan yang diberikan. Kemudian mereka memberikan kritikan yang pedas. Jadi sebagian orang itu cenderung seperti itu. Jadi ibu juga ada yang menghujat. Itu kan. Jadi tidak menganggap keputusan itu tidak tegas, gitu ya. Jadi kalau di sini ibu mempertimbangkan kebaikan bersama demi masa depan murid. Namun hal ini terjadi, namun masih bisa diatasi. Seperti itu Bu ya. Baik Bu. Selanjutnya nih Bu, apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk dan prosedurnya seperti apa yang ibu jalankan? Kalau masalah yang dihadapi dalam masalah dilema etika ini, kalau ibu tidak serta-merta untuk langsung mengambil keputusan, tapi ibu terlebih dahulu harus menelaah kasusnya dulu secara rinci, kemudian mengumpulkan fakta dari pihak yang terlibat, kemudian informasi yang lainnya. Kemudian ibu juga butuh sebuah keputusan dari pihak-pihak terkait, melakukan musyawarah dengan guru-guru, kemudian mendapatkan masukan dari para guru atau pihak yang yang menyangkut dari sekolah ini. Kemudian ibu juga mengambil beberapa waktu untuk berpikir matang, tidak langsung memutuskan. Selain itu juga ibu harus jeli untuk membuat keputusan, jadi tidak mengambil keputusan sepihak saja. Baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Kita yang pertama itu kita harus melihat keputusan kita itu kan tidak serta-merta diterima. Jadi dalam hal ini ibu juga mengambil keputusan itu dari orang-orang yang punya pengalaman di bidangnya. Kemudian misalnya ada kasus yang berkenaan dengan murid, kemudian ada kasus yang ada hubungannya dengan kesiswaan yang membantu ibu dalam hal tersebut. Kemudian hal ini juga dapat mempermudah, supaya lebih mempermudahlah ibu mengambil keputusan. Jadi tidak serta-merta keputusan dari pihak ibu saja, tapi juga kita harus mengambil keputusan dari pihak terkait, misalnya dari bidang kesiswaan dan dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Baiklah, dari pengalaman ibu ini dalam mengambil keputusan, ibu juga harus mempelajari kasus dilema etika ini ya. Kayaknya baru muncul, sebenarnya sudah ada, cuman itulah tadi bahasa yang berbeda, artinya ada sama tapi bahasanya dengan yang berbeda ini. Jadi itulah tadi, keputusan ini harus diambil benar-benar sempurna. Jadi
suatu keputusan itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk itu jadi ibu membuat keputusan ini harus memiliki prinsip dasar, nilai-nilai kebajikan yang luhur. Saja yang dapat ibu. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Nur, sehat? Waalaikumsalam, Pak Bojo, apa kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Bu, Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak Bojo. Pak Bojo, ada apa ya kedatangan Pak Bojo di sini? Izin Bu, hari ini sebenarnya saya mau ada meminta waktu sebentar dengan Ibu. Ibu ada waktu Bu? Boleh Pak Bojo, silakan. Jadi gini Bu, saya ada tugas Ibu wawancara kepada kepala sekolah. Kebetulan Ibu kan sebagai kepala sekolah nih, izin untuk mewawancarai tugas saya sebagai guru pendidikan guru penggerak di modul 31 nih Bu. Jadi boleh saya wawancara Ibu nih Bu? Boleh, silakan Pak Bojo. Kita mulai ya Bu ya. Boleh, silakan. Baik Bu, terima kasih. Nah, kita mulai Bu. Jadi yang pertama nih Bu, ya, yang mau saya tanyakan ke Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya Pak Bojo, jika suatu kasus yang saya hadapi selama ini, saya akan mengidentifikasi dahulu dua pilihan yang sama-sama benar saat mengambil keputusan. Maka diidentifikasi jika kasus tersebut melanggar hukum, berarti kasus tersebut adalah rujukan moral. Sebaliknya, jika tidak memuat pelanggaran hukum, berarti diidentifikasi kasus tersebut adalah dilema etika. Begitu Pak Bojo. Luar biasa Ibu sudah memahami benar nih tentang dilema etika dan rujukan moral. Selanjutnya nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, yang sering terjadi itu memang banyak kasus-kasusnya sama-sama benar Pak Bojo. Jadi jika suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan orang banyak, memprioritaskan kebutuhan murid, memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta juga memikirkan hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut Pak Bojo. Selain itu juga saya akan mengajak guru untuk bermusyawarah dan memberikan masukan-masukan yang bisa membantu mengambil keputusan. Baik Bu, luar biasa Ibu. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh ya, tentu Pak Pujo, kalau kita mengambil suatu keputusan harus mempunyai langkah-langkah supaya lebih terarah nantinya dan menghasilkan keputusan yang baik. Yang pertama, menelaah kasus yang terjadi secara rinci, misalnya kejadian waktu, pihak yang terlibat, alasan, dan lain-lain. Kemudian saya mengidentifikasi lagi apakah dua aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Kemudian lagi saya membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya dan tidak merugikan kedua pihak jika dalam situasi tersebut adalah pihak yang sama-sama benar. Kemudian ada lagi terakhir, saya akan merefleksi keputusan tersebut pada posisi saya yang harus menerima keputusan, membayangkan jika saya dalam posisi tersebut. Begitu Pak Pujo. Baik, luar biasa Ibu langkah-langkahnya memang Ibu sudah lakukan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah. Selanjutnya nih Bu,
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang sering terjadi itu dilema etika Pak Pujo ya. Menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah, dan pengujian benar lawan benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa lebih mudah menetapkan prinsip dalam membuat keputusan tersebut, Pak Pujo. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, dilema etika lagi itu Iya, Bu. sebenarnya tantangan bagi seorang pemimpin seperti itu Pak Pujo, dan sering terjadi di sekolah itu dilema etika. Dengan memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas misalnya terhadap keputusan yang saya buat, sebagian orang cenderung memberikan kritikan atau bahwa saya tidak tegas mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang, padahal saya sudah mempertimbangkan kebajikan bersama dan untuk semua pihak. Namun ini hal wajar terjadi yang masih bisa saya atasi. Jadi tantangannya memang pada kasus dilema etika yang sama-sama benar. Baik Bu, Ibu sudah mengalami dan sudah pernah menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Selanjutnya, apakah ada memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan di sekolah Ibu? Oh iya, biasanya jika situasi yang saya hadapi adalah dilema etika Pak Pujo, saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan di tempat. Saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci dengan mengumpulkan fakta, pihak yang terlibat, dan informasi lain yang saya butuhkan dalam mengambil keputusan. Selain itu juga, saya juga akan melakukan musyawarah kepada guru-guru, komite atau orang tua murid. Setelah itu barulah saya mengambil keputusan. Seperti itu Pak Pujo. Dan jika tidak urgen, boleh kita tentukan waktu kapan kita memutuskan keputusan itu. Kalau bisa diterdesak, ya boleh jadi bisa diputuskan di tempat. Baik Bu, luar biasa jawaban Ibu ini. Selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan lagi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Ibu untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut Bu? Jelas Pak Pujo, kita kalau dalam suatu kasus memang harus minta bantuan pada pihak-pihak terkait, tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri. Saya membutuhkan keputusan bertanya kepada guru-guru atau wali murid jika terkait masalahnya siswa di kelas, pasti minta bantuan dari guru kelasnya, pihak komite, orang tua murid, dan kemudian hal ini tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan Pak Pujo ya. Jadi biasanya orang yang membantu itu mempunyai pengalaman di bidangnya masing-masing, seperti itu Pak Pujo. Baik, luar biasa Bu ya, semua warga sekolah itu terlibat. Dilibatkan ya. Iya, mantap Bu. Ini selanjutnya Bu, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir nih dalam kegiatan ini. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu atau pengalaman apa yang Ibu dapat ambil dari keputusan dilema etika tadi? Ya, saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna Pak Pujo. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Maka untuk membuat keputusan adalah kita memiliki prinsip yang didasari dari nilai-nilai kebajikan yang luhur yang tidak merugikan orang
kasih Bu. Luar biasa wawancara yang kita lakukan ini, yang saya lakukan ini, saya dapat mengambil banyak pengalaman Ibu sebagai seorang kepala sekolah. Mudah-mudahan ini nanti bisa berimbas pada diri saya juga Bu. Dan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan dalam kegiatan wawancara Bu. Sehat selalu, sukses selalu Bu ya. Terima kasih Bu. Sukses selalu ya Pak Pujo. Iya Bu, terima kasih Bu. Semangat belajar. Semangat.